Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Teman-temanku, sahabat media yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini saya akan menjelaskan 3 aspek utama dalam Islam, yaitu apa itu Islam, iman, dan apa itu ihsan. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam data yaumin ittala'a 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu suwadi sya'ar la yura 'alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidahi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Dari Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidaklah tampak ada bekas di bajunya yang menandakan orang itu adalah musafir, dan tidak ada seorang pun di antara kami mengenalnya. Hingga kami kemudian duduk bersama. Lalu dia bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Wahai Muhammad, beritahukanlah kepadaku tentang Islam. Lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda, faqala Rasulullah SAW, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'ti zakah wa tasumu Ramadan wa tahajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Rasulullah SAW menjawab, Islam adalah engkau dapat bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Lalu engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji jika mampu. Pergi haji ke Baitullah jika mampu. Kemudian dia membenarkan kemudian qala sodakta, kamu benar. Fa'ajibna lahu yas'alhu wa yusaddiquhu. Yang ada di majelis itu terheran, seakan-akan dia yang bertanya tapi kok dia yang malah membenarkan. Lalu dia bertanya lagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
Qala fa akhbirni 'anil iman. Kemudian dia bertanya, "Eh, beritahukanlah kepadaku apa itu iman." Rasulullah SAW menjawab, "Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallah." Nabi SAW bersabda, engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul Rasulullah, rasul-rasul Allah, uh, iman kepada hari akhir dan kepada takdir baik dan buruknya dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia juga membenarkan kembali, qala sadaqta. Lalu pertanyaan yang ketiga, qala fa akhbirni 'anil ihsan. Beritahukanlah kami apa itu ihsan. Rasulullah SAW bersabda, qala an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Rasulullah SAW bersabda, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak mampu melihatnya, maka sungguhnya dialah Allah yang melihatmu. Dari penjelasan tersebut, dari hadis riwayat Umar radhiyallahu an, yang suatu ketika Nabi Muhammad SAW didatangi oleh seorang pemuda yang bajunya sangat bersih, tidak ada yang menandakan bahwa orang itu adalah seorang musafir. Ada suatu riwayat bahwa yang bertanya itu adalah malaikat Jibril. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dari kesimpulan hadis tersebut, apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan? Islam ialah ketika kita bisa meyakini Allah adalah satu-satunya Tuhan kita dan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita mendirikan sholat, mendirikan puasa Ramadan, menunaikan zakat, dan ibadah haji di bulan Dzulhijjah bagi yang mampu di Baitullah. Dan biasanya Islam ini ilmunya adalah, yang mengkaji tentang ini adalah ilmu fikih, yang kita kenal dengan ilmu fikih. Lalu ada iman. Iman ialah ketika kita dapat meyakini bahwa Allah, iman kepada Allah, meyakini adanya malaikat-malaikat Allah, meyakini adanya kitab-kitab Allah, meyakini adanya rasul-rasul Allah, dan meyakini hari akhir dan takdir, bahwasanya segala sesuatu itu baik atau buruk berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Takdir baik atau buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu biasanya ilmu yang mengkaji ini adalah akidah atau ilmu kalam. Yang ketiga ada ihsan. Ihsan ialah ketika kita ibadah, kita seakan-akan merasa kehadiran Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita merasa itu selalu, setiap hari, setiap waktu Allah mengawasi kita dan kita melihat adanya Allah Subhanahu wa taala.
Dan itu biasanya ilmu yang mengkaji tentang ihsan adalah ilmu tasawuf. Dan ilmu tasawuf adalah tentang menyucikan hati atau kejiwaan untuk selalu berbuat baik, beramal soleh, meninggalkan segala kemungkaran, meninggalkan segala kemaksiatan dan penyakit hati yang akan menjauhkan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak-akhlak. Dari sejarahnya di zaman jahiliyah banyak kerusakan di lingkungan kalangan Arab, di tanah Arab. Orang-orang di zaman itu dikenal dengan istilah zaman jahiliyah. Karena apa? Karena di waktu itu orang-orang itu melakukan yang melanggar norma-norma kemanusiaan, pembunuhan bayi perempuan, pelecehan seksual, terus perang di mana-mana. Jika ada dendam ya ujung-ujungnya nyawa yang jadi taruhannya. Maka Rasulullah SAW diberikan tugas oleh Allah untuk menyempurnakan adab dan akhlak yang baik bagi di lingkungan Arab. Dan sampai saat ini kita merasakan di Indonesia juga dan di seluruh dunia. Sesuai ayat Allah dalam surat Al-Jumu'ah ayat kedua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Yang artinya dialah yang mengutus Rasul Nabi Muhammad kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, serta mengajarkan kepada mereka kitab atau Al-Quran dan hikmah atau sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Dari ayat ini disimpulkan dalam tafsir Wajiz, dialah yang mengutus seorang Rasul. Jadi Allah mengutus seorang Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada kaum yang buta huruf. Jadi kaum di zaman jahiliyah di lingkungan Jazirah Arab, yang secara khusus ditunjukkan kepada bangsa Arab yang kebanyakan tidak bisa baca tulis. Dari penafsirannya, baca tulis di sini adalah yang tidak mengerti mana akhlak yang baik dan mana akhlak yang tercela. Lalu Rasulullah SAW membacakan atau memberitahu kepada mereka ayat-ayatnya. Jadi Rasulullah memberitahu kepada mereka, oh inilah perilaku yang buruk, ini perilaku yang baik. Jadi yang buruk harus ditinggalkan, yang baik harus dikerjakan. Agar apa? Agar seorang itu bisa menyucikan jiwa-jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka yang membuka diri menerima dan membenarkan kerasulan beliau. Jadi untuk bisa menerima ayat-ayat ini, Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama menyuruh kita untuk beriman, karena Al-Quran diturunkan untuk menyucikan jiwa dan akhlak
yang baik bagi kaum di zaman jahiliyah. Dari sini kita ambil makna bahwa tasawuf adalah suatu hal, suatu ilmu untuk mengkaji, untuk mengetahui bahwa hati kita harus suci, hati kita harus sesuai dengan Al-Quran, akhlak kita harus sesuai dengan norma-norma kemanusiaan, dan kita selalu dengan begitu kita bisa dapat selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya mengenai apa itu mengenai 3 aspek utama dalam Islam: Islam, iman, dan ihsan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila tutur kata saya salah, mohon maaf yang sebenar-benarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.